Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Adi Kurniawan dari jurusan Teknik Industri Universitas Mercubuana. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil tugas besar saya pengantar ekonomi, mata kuliah pengantar ekonomi. Salah satu topik yang saya sampaikan adalah perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah dengan cara menghitung pendapatan nasional gitu. Sedangkan pendapatan nasional sendiri adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa di suatu negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. Adapun istilah-istilah yang sering dibahas dalam pendapatan nasional adalah yang pertama PDB atau GDP, atau yang sering kita dengar dengan produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Biasanya dalam perhitungan termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Jadi misal jumlah seluruhan faktor produksi, jumlah hasil produksi, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dikerjakan oleh warga negara asing yang berada di negara, misal di Indonesia atau di negara yang bersangkutan, negara tersebut gitu. Terus istilah yang kedua adalah PNB atau GNP, atau yang kita kenal dengan produk nasional bruto atau gross national product. PNB adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau suatu negara periode tertentu. Biasanya dihitungnya dalam 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Misal ada warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain, nah berarti pendapatan barang atau jasa yang dihasilkan warga negara Indonesia yang berada di negara lain itu termasuk dalam perhitungan dari PNB atau GNP. Rumusnya sendiri gimana? GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Istilah yang ketiga adalah NNP atau Net National Product. NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, penyusutan ini apa? Biasanya sebagai contoh, kalau semisal kita membeli suatu mangga di pagi hari, jika kita biarkan di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, maka nilai dari kualitas mangga tersebut akan mengalami penyusutan. Nah, dari kualitas mangga ini yang kita sebut dengan penyusutan. Selanjutnya adalah NNI, Net National Income. NNI itu apa? NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau dikenal dengan indirect tax. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya adalah PI atau Personal Income. PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi penjumlahan dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan. Istilah yang terakhir adalah DI atau disposable income. DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Jadi rumus DI ini adalah PI dikurangi pajak langsung. Untuk metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendekatan pengeluaran, yaitu suatu pendekatan di mana produk domestik bruto atau PDB diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dan seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan dalam perekonomian sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Untuk rumusnya sendiri adalah Y sama dengan C plus G plus I plus X dikurangi M. Jadi untuk keterangannya adalah Y itu adalah GDP atau PDB sama dengan C atau pengeluaran rumah tangga ditambah dengan G pengeluaran pemerintah ditambah I pengeluaran investasi dan
ditambah X kurangi M adalah ekspor dikurangi impor gitu. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam perekonomian sederhana yang tidak ada sektor pemerintah, maka investasi sama dengan tabungan gitu atau S. Untuk kegunaan dari perhitungan pendapatan nasional ini apa? Jadi kegunaannya adalah perhitungan PDB akan memberikan gambaran secara ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk atau yang kita kenal dengan PDB per kapita. Jadi biasanya makin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi gitu. Jadi misal di Indonesia dihitung PDB per kapita apakah dalam 1 tahun itu mencapai berapa. Nah, biasanya dalam suatu organisasi atau kita merujuk kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menggunakan angka PDB per kapita untuk kategori tingkat kemakmuran suatu negara gitu. Terus yang kedua adalah perhitungan PDB maupun PDB per kapita dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Umumnya sih ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai ini termasuk tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, terus gizi, kebebasan untuk memilih pekerjaan, dan jaminan masa depan yang lebih baik pada suatu negara tersebut. Terus selain itu yang diperhatikan adalah dengan menghitung PDB per kapita ini diharapkan dapat mengetahui bahwa bagaimana pemenuhan kebutuhan di suatu negara tersebut, entah itu fisik atau materi, yang dapat diukur dengan nilai mata uang gitu. Yang ketiga adalah angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara. Jadi misal dalam rangka membandingkan bagaimana sih tingkat produktivitas di negara A dengan di negara B, apakah lebih baik di negara mana gitu. Setelah itu nanti akan dapat dilakukan evaluasi terhadap perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara, apalagi di masa sekarang, akhir-akhir ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 ya, yang melanda di dunia termasuk di Indonesia juga. Jadi berpengaruh sekali terhadap pendapatan nasional. Jadi wabah COVID ini mengakibatkan beberapa kebijakan di berbagai negara dirubah karena persebaran penyakit ini yang sangatlah cepat dan berimbas pada sistem perekonomian di berbagai belahan dunia. Banyak negara harus fokus menyembuhkan wabah penyakit ini sehingga banyak yang memutuskan untuk menerapkan sistem lockdown di beberapa negara. Pengaruhnya pun sangat besar karena negara terpaksa tidak bisa melakukan ekspor, impor, atau swasta mungkin mengurangi investasi, terus ngebatasi sarana transportasi, bahkan ada yang menutup pariwisata karena memang sangat berbahaya sekali kalau semisal tetap membuka pariwisata, dan hingga beberapa orang terpaksa kehilangan mata pencaharian karena beberapa industri atau produksi berhenti karena mungkin tidak bisa ekspor impor atau penjualan menurun karena fokus tadi penyembuhan dari atau fokus menghilangkan wabah ini gitu. Karena keadaan inilah sumber pendapatan nasional menjadi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi lambat. Akibat dari pendapatan nasional menurun ini berdampak juga terhadap pertumbuhan produktivitas. Jadi angka pengangguran menjadi semakin tinggi, dan untuk meningkatkan protokol kesehatan atau kepentingan medis, bahkan pemerintah pun juga tidak segan-segan untuk melakukan hutang ke luar negeri ya, karena untuk fokus terhadap penyembuhan wabah COVID-19 ini. Jadi hutang pemerintah menjadi semakin meningkat. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk pendapatan nasional, jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bisa saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.